Ya, kita bersyukur ya kepada Tuhan sepanjang hari ini banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang harus kita kerjakan, tapi tidak satu pun yang kurang dalam hidup kita. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita bersyukur selalu bersama dengan Tuhan, itu tidak ada yang mustahil. Jadi kita percaya sama Tuhan. Ya, sekaligus saya WL, saya sharing ya. Jadi ya bersyukur ya kesempatan ini walaupun di tengah-tengah kesibukan tapi ya, sempat untuk uh, tetap memuji nama Tuhan. Kita percaya semua kekuatan itu hanya ada dalam Tuhan. Kita masuk di dalam uh, hadirat Tuhan, kita dengan hati yang tulus, hati yang mau menyembah Tuhan, kita bersyukur. Kita akan menyanyikan satu pujian, memasuki gerbang. Mari dengan hati yang bersyukur memuji Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bertepuk tangan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan adalah
Tuhan adalah tempat sukacita kita, kegembiraan hati kita. Apapun itu yang kita lewati sepanjang hari ini, ya kita bersyukur sama Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami bersyukur buat cinta kasih Tuhan, kami bersyukur juga buat kasih-Nya Tuhan yang sangat luar biasa. Kami bersyukur juga Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Kami masuki gerbang-Nya Tuhan yang sangat luar biasa. Kami masuki yang ruangan Tuhan yang sangat indah dalam setiap kehidupan kami Bapak. Kami bersyukur Tuhan malam ini kami bisa bertemu lewat Zoom ini Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kami ada pertemuan diberkati satu sama yang lain ya Tuhan. Kami percaya dengan kuasa Tuhan, kuasa tersendirinya Tuhan yang tidak pernah kesudahan dalam hidup kami. Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan sharing bersama-sama Tuhan. Kami yakin dan percaya adalah Tuhan tempat pertolongan kami, Tuhan tempat kekuatan kami. Pada malam ini Tuhan kami mau menyerahkan ibadah Ikhmas Tesum ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Sebelum itu, sebelum saya sharing sedikit, kita akan menyanyikan satu pujian, Kau Sungguh Indah. Kau yang terindah. Kita nyanyikan pujian ini dengan hati kita, Kau yang terindah. Hanya satu-satunya Tuhan kita yang indah dalam setiap kehidupan kita. Seindah-indahnya dunia ini, lebih indah kasih-Nya Tuhan. Seindah-indahnya di sekeliling kita, pemandangan, tapi lebih indah kasih-Nya Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, Kau yang terindah. Dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setia
Ya, kita bersyukur ya malam ini saya diberi kesempatan. Shalom, selamat malam buat kita semua di tengah-tengah kesibukan kita. Kita percaya sama Tuhan ya. Tuhan adalah kasih yang terindah dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran kita. Sebelum saya sharing sedikit, kita sekali lagi berdoa. Kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat malam ini. Kami mau merenungkan sedikit atau kami sharing sedikit Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat, fokus agar kami menjadi anak-anak yang tetap fokus kepada penyembahan-Mu, kepada alurnya Tuhan, jalannya Tuhan, khususnya firman-Mu, khususnya malam ini kami akan sharing Tuhan dan pengalaman hidup perjalanan kami mau sharing Tuhan. Kami percaya dengan kuasa Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang setia, Allah yang penolong. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah runjum ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, ya saya awali dengan satu ayat sebelum saya share satu video ya. Saya ini yang sangat-sangat memberkati saya pribadi, perjalanan misi gitu ya. Ini saya mau kesaksian sedikit. Sebelum kami ke Alor itu banyak persiapan gitu ya. Banyak kami doakan itu 4 tahun gitu ya. 4 tahun kami doakan bagaimana caranya kita mau mission trip gitu ya. Bagaimana kita pergi dari kita mau memberitakan Injil gitu ya. Jadi ayat yang sangat-sangat memberkati saya secara pribadi. Nah, Yohanes 15 ayat 16 ya. Dia bilang, saya bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Gitu ya. Itu benar-benar ya, ini yang saya yakin dan percaya semuanya. Kita ini adalah pemberita-pemberita Injil. Walaupun banyak kesulitan kalau kita mau memberitakan Injil, itu tidak harus dengan harta yang banyak, tidak harus dengan harta yang saya hari ini tidak punya uang gitu. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, karena ayat ini bilang bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu gitu. Jadi kita percaya sama Tuhan. Tuhan Sang Juru Selamat, Dia akan memberikan kita hikmat. Dia akan memberikan kita apa yang kita butuhkan. 4 tahun yang lalu kami berdoa sama Ibu Pendeta, saya dengan Ibu Pendeta dan satu tim. Kami benar-benar itu kaget. Kemarin anak-anak yayasan yang setempat pelayanan itu berdoa, bagaimana nanti liburan Natal saya akan pergi gitu, saya pulang liburan gitu ya. Tapi setelah mereka berdoa berapa tahun, mereka berdoa, Tuhan bagaimana saya mau bertemu dengan keluarga gitu, bagaimana saya mau bertemu dengan keluarga, apakah bisa gitu. Tapi ajaran Tuhan dalam hidup kita, ajaran adalah apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, jangan kita pendam di dalam diri kita sendiri, tapi kita harus membagikan itu. Nah, sebelum kami ke Alor, saya dengan tim sama Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta kami sini bersama-sama dropping PI. Dropping PI itu di sekitar Bandung, di sekeliling kami, gitu. Jadi di situ kami berlatih dulu. Berlatih bagaimana caranya menyampaikan Injil itu. Bagaimana caranya kita harus menyampaikan Injil itu kepada orang lain dengan supaya orang itu tidak menolak kita. Kita belajar terlebih dahulu 1 bulan mempersiapkan semuanya. 1 bulan kita mempersiapkan semuanya. Akhirnya
di tanggal 7 Desember itu kami berangkat dari Bandung jam 12 malam. Makanya di situ banyak hal yang saya pelajari sendiri. Karena Tuhan bilang, pergi. Bukan saya yang milih kamu untuk masuk di sini, supaya kamu jadi hamba-hamba Tuhan. Tapi kita yang memilih, kita yang mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Kalau bukan kita yang mengambil keputusan, itu tidak bakalan terjadi. Tapi kalau orang lain yang memaksa kita untuk masuk di teologi atau di jurusan-jurusan yang lain, kalau bukan Tuhan yang memilih kita, ya kalau kita tidak punya hati sendiri untuk mau melayani Tuhan, tidak bakalan. Tidak sama sekali, itu tidak terjadi. Nah, ayat ini yang sangat memberkati saya. Makanya saya sangat-sangat memberkati. Jadi saya akan share satu video. Setelah saya share yang satu, ada lagi yang satu yang membuat hati kita supaya kita belajar untuk mendengar suaranya Tuhan. Saya akan share satu video ini biar teman-teman memberkati kita malam ini sama-sama ya. Ini adalah perjalanan kami selama dari tanggal 8 sampai ke 14. Kami pulang dari Alor itu tanggal 17, sampai ke Bandung itu tanggal 18. Nah, ini perjalanan misi kami. Tepat pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, 8 Desember 2021 kemarin, saya melepas kepergian tim mission trip Alor bagi Kristus ini yang terdiri dari 15 anak-anak dan 2 orang dewasa, Ibu Esther dan Romi Ursia, dari Bandung menuju Soekarno-Hatta untuk melakukan perjalanan menuju Kupang, NTT. Puji Tuhan, seluruh tim yang sudah diswab dinyatakan sehat dan bisa tiba tujuan dengan sehat dalam perlindungan Kristus dan dijemput oleh Pendeta Edipianus 8 dan House of Joy Kupang. Karena waktu keberangkatan yang pagi sekali, maka tim ABK ini beristirahat 1 malam di Kupang untuk memulihkan tenaga sebelum berangkat dengan kapal cepat ke Alor. Mereka disuguhkan dengan keindahan alam yang luar biasa dari Indonesia Timur, dan perjalanan hampir 6 jam di kapal cepat tidak menyurutkan semangat tim ABK ini untuk ke tanah Alor. Suasana haru terjadi ketika untuk pertama kalinya setelah 4 tahun, anak-anak asuh kami bertemu kembali dengan keluarga mereka di Kalabahi, tanah Alor. Bahkan
anak-anak kami pun larut dalam haru melihat sukacita tersebut. Sehari berselang, tim kembali melanjutkan misi menuju desa Pido dengan jarak sekitar 90 km yang ditempuh dalam waktu hampir 5 jam. Karena medan yang sangat menantang, menggunakan 2 kendaraan yang oleh orang setempat disebut panser. Tiba di Pido, tim ABK melanjutkan agenda dengan mengadakan KKR anak yang dihadiri kurang lebih 100 anak usia 3 tahun sampai 15 tahun. Bahkan ada yang mengikuti acara dari luar gedung gereja. Hampir seluruh anak yang datang meresponi ketika Ibu Esther memberikan tantangan kepada mereka untuk percaya Yesus. Ini bukan suatu kebetulan atau bukan juga karena usaha manusia belaka, tapi itu semua karena pertolongan Tuhan saja, campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga kami bisa hadir di tempat ini. Setelah melayani dalam ibadah raya di Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Kilabuta Pido, kegiatan dilanjutkan dengan Minggu Ceria di Kalabahi
dan dihadiri oleh kurang lebih 100 anak yang menyambut dengan antusias. Keesokan harinya adalah KKR untuk remaja dan pemuda, dan saya mendapatkan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan tentang kedatangan Kristus untuk mencari yang terhilang. Roh Kudus bekerja secara luar biasa, sehingga acara yang dihadiri kurang lebih 100 anak muda ini diakhiri dengan 77 anak muda dan remaja yang mengambil keputusan di KKR ini. Saudara Romi Ursia menolong untuk membuat altar call atau panggilan untuk percaya, menerima Tuhan, memperbarui hidup, dan melayani. Sukacita luar biasa ini bisa ada berkat doa dan dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Mewakili tim Mission Trip Alor bagi Kristus, saya dan Ibu Esther Lina mengucapkan terima kasih atas dukungan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. ABK 2021, let's go! Oke, itu adalah perjalanan kami yang sangat ada keindahan alam dan ada juga bagaimana ya gitu ya. Jadi kalau kita lihat video itu hati kita sedih. Banyak anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Banyak orang yang membutuhkan. Tuhan bilang, pergilah menghasilkan buah. Gitu. Pergi. Nah, di situ kami mengadakan KKR anak, KKR pemuda, dan Minggu Ceria. Itu banyak hal yang kami lakukan di sana. Itu adalah perjuangan kami. Itu bukan orang-orang dewasa, tapi itu anak-anak. Rata-rata 12 tahun, 14 tahun sampai 15 tahun. Itu yang 25 tahun itu hanya beberapa orang. Jadi kami semua itu anak-anak yayasan yang tempat saya pelayanan di sini itu adalah anak-anak yayasan yang kembali di liburan sekaligus melayani memberitakan Injil. Nah, banyak orang-orang yang anak-anak juga yang menerima Kristus. Ya, kita bersyukur ya. Sedikit demi sedikit kita berdoa sama Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Seberapa lama pun kamu berdoa, kalau Tuhan buka jalan, akan ada jalan keluar. Ayat yang tadi yang saya bacakan, yang pertama, supaya mereka pergi. Mereka itu kita. Kapan kita ikmestesum pergi? Kapan kita mau kompak supaya kita membangun satu komunitas ini yang sudah terbentuk, kita lebih membentuk lagi supaya lebih berdampak bagi orang lain, lebih berdampak bagi sesama kita atau anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Supaya kita yang dapatkan apa yang sudah Tuhan ajarkan ke kita, supaya kita juga bisa menyampaikan ke orang lain. Yang kedua, supaya mereka menghasilkan buah. Ketika kita pergi, kita menghasilkan buah. Buah apa sih? Buah jiwa. Jiwa orang yang kita menyelamatkan. Itu mereka yang kita menyelamatkan. Kita sudah memberitakan Injil, itu akan mereka mendapatkan hasil. Kalau kita udah memberitakan Injil, mereka terima Tuhan Yesus, itu adalah suatu kehormatan bagi Tuhan. Suatu kehormatan kita terhadap Tuhan. Karena ketika banyak orang yang diselamatkan, Tuhan bangga, bukan diri kita. Bukan orang lain di sekitar kita yang bangga, tapi Tuhan lihat, ternyata anak-anak saya begini. Ternyata mereka menerapkan apa yang sudah mereka dapatkan. Jadi jangan kita putus asa, saya tidak punya apa-apa. Saya udah berdoa 10 tahun, tapi Tuhan belum jawab. Jangan. Kalau kita berdoa, walaupun Tuhan belum jawab, kita udah berdoa 10 tahun, tapi Tuhan belum jawab, jangan kita berhenti untuk berdoa. Yang ketiga, supaya buah mereka itu tetap, iman mereka tetap.
iman mereka itu tetap di dalam Tuhan. Ketika mereka bertumbuh beriman kepada Tuhan, siapa yang bangga? Tuhan Yesus. Terutama kita adalah manusia, pasti kita bangga dong kalau kita menyelamatkan banyak orang. Bangga dong gitu ya. Jadi kita percaya Tuhan itu akan terus menolong mereka. Jadi doakan juga follow up kami akan terus berlanjut supaya anak-anak yang sudah menerima Tuhan Yesus atau ambil keputusan supaya mereka tetap percaya. Yang keempat, supaya doa mereka dikabulkan oleh Allah. Mereka itu siapa? Kita yang sudah berdoa bertahun-tahun, berbulan-bulan kita berdoa, kita. Kalau kita udah berdoa terus, Tuhan akan buka jalan. Ketika kita pergi menyelamatkan orang, itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Itu Tuhan mau supaya kita pergi menghasilkan buah itu. Yuk, anak-anak Tesum bisa dong, bisa. Kita pokoknya bergandengan tangan. Yang terutama itu bergandengan tangan. Kalau kita bergandengan tangan, pasti bisa. Masa anak-anak yang 15 tahun, 10 tahun sampai 15 tahun itu bisa. Masa kita yang udah STH, SPD, semuanya masih belum bergerak. Yuk kita bergerak bersama-sama. Kita jalan bersama-sama. Ketika kita jalan bersama-sama, kalau kita udah pulang di Sumba, kita bentuk satu komunitas, bentuk satu kelompok supaya ada pertemuan-pertemuan gitu, supaya bagaimana caranya kita buat KKR, bagaimana cara kita buat anak-anak itu bahagia, walaupun berbeda-beda daerah, tapi kita percaya Tuhan itu akan mempertemukan di tengah-tengah apa yang Tuhan mau, gitu. Jadi kalau ada waktu satu lagi, itu ada satu video lagi. Kalau tapi saya izin dulu, kalau gimana? Satu video yang membuat hati kita itu terbuka kepada Tuhan gitu. Sekarang kita udah terbuka, tapi bagaimana kita mau menerapkan lagi? Bagaimana Kak? Atau masih ada waktu Kak? Atau gimana? 5 menit videonya. Satu. Iya. Masih. Boleh? Ya. Oke. Satu lagi ya teman-teman. Semua berawal dari sebuah suara yang kecil sekali. Saya tidak yakin itu suara apa, tapi seperti sebuah suara ketukan di pintu. Saat pagi hari adalah saat kemalasan dimulai. Tahu hari ini mau bikin apa. Tapi saya tidak pernah menunjukkan sisi itu ke orang lain. Dorang bilang saya munafik. Terserah. Saya senang sekali bermain HP. Tidak
tidak mau ketinggalan berita dengan teman-teman saya. Sampai kadang saya lupa waktu. Saya juga senang bermain dengan teman-teman. Bercanda gurau, sejenak melupakan masalah. Walau setelah mereka pergi, sering sekali rasa sepi itu datang. Terkadang, saya juga merasa lebih tahu dari semua. Tahu persis harus memilih jalan yang seperti apa. Tahu persis harus berbuat apa. Sampai kadang, saya merasa bahwa saya bisa menentukan hidup saya sendiri. Saya bisa membahagiakan diri saya sendiri. Bahkan, saya bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Ketika saya sedang sendiri, semua itu seperti terlintas lagi dan membuat saya bertanya-tanya, kenapa saya selalu sendiri? Kenapa sepertinya tidak ada yang memperdulikan saya? Kenapa saya tidak punya siapa-siapa? Saya pergi mencari suara itu, mencari ke tempat yang jauh, mencari ke tempat yang ramai, mencari ke tempat yang sunyi, bahkan mencari ke tempat yang sudah lama sekali tidak saya singgahi. Tapi saya tidak menemukan suara itu. Dalam semua perjalanan ini, saya selalu saja teringat akan kesalahan demi kesalahan yang pernah saya buat. Saya pun kerap bertanya, andaikan saya tidak ke sana, andaikan saya tidak begitu, andaikan jalan saya lurus-lurus saja. Semua seperti sudah terlambat, karena saat ini saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Sampai akhirnya saya melihat dengan jelas pintu yang biasanya berbunyi itu sepertinya mempunyai jawaban untuk hidup saya. Dengan suara berat, saya memberanikan diri untuk bertanya, Tuhan, itukah Engkau? Saya sadar, selama ini saya selalu keluar dan berusaha untuk mencari dan mencari dan mencari dengan kekuatan saya sendiri. Tidak tahu harus kemana, padahal Dia ada di sini, tidak pernah kemana-mana, menunggu saya untuk membuka pintu dan mempersilahkan Dia masuk. Tuhan, terima kasih untuk suara ketukan itu.
Oke, itu kadang-kadang kita tidak peka dengan suara ya, suara ketokan itu. Kadang-kadang padahal Tuhan bilang saya ada di depan pintu. Kadang-kadang kita tidak mendengarkan itu. Kadang-kadang kita utamakan apa hal-hal duniawi. Tapi Tuhan mengajarkan kita malam ini supaya kita mau fokus lagi, mau datang lagi kepada Tuhan supaya kita jadi orang-orang yang dipilih Tuhan, jadi orang-orang yang dipakai Tuhan, pemberita-pemberita Injil. Kadang-kadang kita bangun pagi utamakan HP, dan HP, semuanya kita utamakan. Kadang kita lupa bahwa Tuhan itu yang utama. Kadang kita lupa itu HP yang utama dalam hidup kita, atau benda-benda yang lain yang utama dalam hidup kita. Tapi malam ini diteguhkan kembali supaya kita datang kepada Tuhan dengan hati kita. Bangun pagi kita berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Amin. Terima kasih Kak Leo. Saya serahkan. Amin. Mendengar kesaksian dan kita melihat dari sebuah video klip di mana yang mengingatkan kita tentang betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, untuk bagaimana kita harus melakukan tugas kita, yaitu apa? Melakukan itu amanat agung, dan bagaimana cara kita juga untuk bisa melakukan tugas-tugas yang telah Tuhan percayakan untuk saya dan kita semua yang ada pada malam hari ini. Jadi bersyukur dengan adanya saudari kita Albertina, kebetulan ada pelayanan di gereja baptis dan mereka mempunyai satu misi untuk ABK atau Alor bagi Kristus. Itu satu yang luar biasa ya. Jadi kita bersyukur dengan teman kita bisa mengikuti kegiatan ini dan bisa memberkati orang-orang di sana ya. Dan bahkan teman-teman sudah melihat semuanya ya, bahwa apa yang ditampilkan tadi semuanya seperti itu kehidupan di Alor sana, keadaan di kampung sana, keadaan di desa. Teman-teman bisa lihat sendiri tadi ya, jalannya rusak, rumah-rumah mereka, terus dari kampung ke kampung, mereka harus menempuh perjalanan 90 km. Ya, jadi ayo kita sebagai anak-anak muda, khususnya dari Ikmas Tesum, saya yakin dan percaya ya, ketika kita punya kerinduan yang sama, teman-teman datang kuliah jauh-jauh dari Sumba ke Jawa, jangan mengecewakan ya. Ketika pulang nanti harus bisa berdampak dan bisa berbuah dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk masyarakat Sumba. Ya, itu saja pesan dari saya. Tuhan memberkati buat Albertina, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Biarlah lewat kesaksian ini boleh menggugah hati kita ini mungkin keras saat ini. Mungkin kita berpikir ya, nanti saya selesai mau arah kemana ya. Oh, nanti saya selesai nanti lamar jadi PNS, saya lamar jadi ini jadi itu. Teman-teman, memang iya betul, kita perlu menjadi seorang yang sukses, tapi kita mensukseskan diri kita dulu. Dari apa? Ya dari belenggu dosa. Kalau kita masih tetap dalam dosa, kalau kita masih tetap dalam kehidupan yang lama, yang kelam, tadi teman-teman bisa melihat dari video yang kedua tadi, bagaimana dia bisa mementingkan dirinya sendiri, tapi tidak mempedulikan orang lain. Ya, jadi saya mengajak kita semua, ayo kita peduli sesama. Siapapun itu yang kita kenal, maupun di Jawa, di Sumba, di media sosial, ayo ngadakan komunikasi. Mungkin dia butuh kita untuk saat ini. Jangan sampai kita terlambat. Ketika dia sudah jatuh, baru kita, oh iya ya, coba waktu itu saya begini. Oh coba waktu itu saya tolong dia, saya bisa bantu dia. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi itu satu kesaksian yang luar biasa untuk kita semua, khususnya untuk grup Ikmas Tesum ini, supaya benar-benar ya mempunyai tujuan yang sama, bahwa visi misi kita itu untuk melakukan atau
bagaimana kita bersosialisasi dengan gereja, sekolah, dan masyarakat setempat. Itu visi misi kita untuk anak Sumba, mahasiswa-mahasiswi teologi dan pendidikan agama Kristen. Ya, dan saya sangat bersyukur dengan adanya saudara kita yang telah bergabung di misi itu, dan nanti mereka juga akan punya kerinduan untuk Sumba. Ya, mereka juga punya kerinduan untuk Sumba, dan saya kemarin juga berbicara dengan salah satu pengurus misi mereka. Jadi ya semoga di tahun 2022 ini Tuhan kabulkan, atau tidak juga 2023. Ya, itu yang kita rindukan bersama-sama ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami Tuhan bersama-sama Tuhan, meskipun secara virtual Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan yang terus menyertai setiap kami masing-masing secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur melalui kesaksian dari saudari kami Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan bahwa luar biasa karya Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kami masing-masing pribadi Tuhan. Bahwa ketika Tuhan memanggil setiap kami percaya Tuhan ada sesuatu hal yang Tuhan boleh taruh di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan buat komunitas Ikmas Tesum Tuhan. Engkau boleh membentuk komunitas ini Tuhan, untuk boleh membawa setiap generasi-generasi muda Tuhan, untuk boleh mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati Tuhan setiap anak-anak muda yang Tuhan boleh pakai di dalam Ikmas Tesum ini Tuhan, dalam setiap kepengurusan mereka Tuhan, baik dari ketua, setiap anggota-anggota, setiap pengurus yang ada di dalamnya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi setiap mereka Tuhan. Biarlah Tuhan memakai setiap kehidupan mereka Tuhan, untuk mereka boleh menjangkau setiap generasi-generasi muda yang ada di Indonesia ini Tuhan. Bahkan yang ada di luar Indonesia Tuhan Yesus, Engkau juga yang memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat untuk khususnya Tuhan, untuk Sumba Timur Tuhan, Engkau memberkati Tuhan di dalam setiap apapun itu Tuhan, baik dalam hal-hal yang mungkin Tuhan ada sesuatu yang sudah masuk di dalam suku-suku yang ada Tuhan Yesus, Engkau memberkati Bapa. Biarlah Tuhan setiap apapun itu Tuhan yang boleh terus menghalangi, yang boleh terus Tuhan merenggut setiap jiwa-jiwa yang ada di Sumba Tuhan. Engkau memberkati Bapa setiap mereka Tuhan, biarlah setiap iman kepercayaan mereka Tuhan boleh terus tetap teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Sumba Timur Tuhan, Engkau memberkati Sumba Barat, Sumba Tengah Tuhan, Engkau memberkati setiap kabupaten-kabupaten yang ada Tuhan di Nusa Tenggara Timur Tuhan. Kami tidak sempat Tuhan untuk menyebutkan satu persatu, tapi kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati, dan biarlah Tuhan lewat setiap hamba-hambamu, setiap para pelayan-pelayanmu Tuhan, boleh terus memberitakan kebenaran firman-Mu, Injil-Mu Tuhan, kepada setiap orang-orang yang ada di sana Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal pribadi-Mu Tuhan, mereka boleh terus hidup di dalam Tuhan. Untuk mereka yang boleh terus melayani Tuhan, Engkau juga yang terus mengurapi mereka Tuhan, menguatkan setiap panggilan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap teman-teman kami di Ikmas Tesum Tuhan, yang mungkin saat ini Tuhan mereka dalam menghadapi Tuhan untuk mempersiapkan setiap
perkuliahan mereka Tuhan, di dalam mereka menyusun skripsi, tesis, Tuhan juga yang memberkati mereka satu persatu Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada mereka sehingga mereka mau menjadi panggilan mereka Tuhan, sehingga Tuhan boleh mempersiapkan mereka Tuhan untuk mereka boleh melayani Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami yang ada di Hikmas Tesum ini Tuhan, mulai dari pengurus, anggota, bahkan setiap kami yang terus bergabung Tuhan untuk mengikuti setiap ibadah-ibadah yang ada di Hikmas Tesum. Tuhan juga yang mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan, di dalam keluarga, di dalam setiap perkuliahan, pekerjaan Tuhan, dalam setiap pelayanan Tuhan juga yang memberkati dan menyertai setiap kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap rencana-rencana yang diadakan Tuhan di dalam komunitas Hikmas Tesum ini Tuhan. Biarlah Bapa Engkau memberikan mereka Tuhan ide-ide yang baru Tuhan, untuk mereka boleh terus membangun Hikmas Tesum ini Tuhan, untuk mereka boleh terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semua doa-doa kami Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Doa penutup. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada saat malam hari ini dan kami telah mengakhiri ibadah kami dan kami akan memfollow up kembali buat saudara-saudara kami yang ada di Alor yang telah dikunjungi, yang melakukan mission trip dari Gereja Baptis Bandung, misionaris, dan mereka Tuhan biarlah lewat follow up ini mereka boleh terus mengenal kebenaran firman-Mu dan terus taat kepada Engkau. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara hamba yang ada dalam grup Hikmas Tesum, apapun yang mereka kerjakan, lakukan Tuhan, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan lindungi mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka maupun lewat makan dan minum dan perekonomian, khusus dalam mata perkuliahan mereka Tuhan. Kau berikan juga hikmat, kebijaksanaan buat mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami boleh beristirahat dan besok kami boleh bangun untuk melanjutkan segala aktivitas kami untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin teman-teman semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.